emosi, marah-marah dan sebagainya. Ya itu. Tadi malam yang belajar siapa? Angkat tangannya, ayo. Yang belajar tadi malam, buka bukunya, cek semua. Beberapa orang saja. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita berperang, ya, kita ada logika berperang. Ya, harus lengkap memang senjata. Ada pistol, peluru, bom dan sebagainya. Karena kita mau ikut berperang seperti halnya kita juga. Ya, mau kita berperang. Ya, pelengkap memang nih pensil, penghapus, pulpen, buku harus dilengkapi. Kenapa? Karena kita akan menghadapi apa? Menghadapi mata pelajaran. Oh, hari ini belajar agama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba berdiri semua. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat belajar? Masih. Oke. Jadi kita tetap semangat dulu. Ya, berdiri lagi. Tetap semangat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami arti dan pentingnya kejujuran. Dan yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menilai situasi untuk bertindak jujur dalam berbagai kondisi. Nah, jadi tidak harus dipahami, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, apa kalian tahu apa itu jujur? Ya, saya tanya satu-satu dulu. Siapa yang tahu? Apa itu jujur? Ashila. Menurut Ashila apa itu jujur? Ya, yang lain? Adrian? Apa sih itu jujur? Tahu, Kasman? Jujur berarti memiliki hati yang lurus, tidak curang dan tidak berbohong. Nah, itu. Jadi, jujur adalah suatu kebenaran yang harus diungkapkan. Ya, tidak ditahan-tahan. Ya, mengeluarkan apa adanya. Ya, jujur. Adrian, bagaimana penampilan ibu guru? Sudah bagus atau belum? Sudah? Jujur? Jujur ya, jadi harus jujur. Jadi mengungkapkan sesuatu apa adanya. Gitu. Ya? Nah, jujur berarti memiliki hati yang lurus, tidak curang, tidak berbohong. Ya, jadi harus diusahakan mengungkapkan sesuatu apa adanya. Nah, itu dibilang jujur, tidak curang, tidak berbohong. Nah, bagaimana contohnya jujur? Nah, siapa yang tahu contohnya jujur bagaimana? Apa yang di sini jujur? Ya, contoh jujur yang pertama itu mengembalikan uang kepada ibu. Ya, misalnya kalau disuruh beli garam di warung, nah harga garamnya cuma 3.000, jadi uang yang dikasih ada 5.000, jadi berapa kembaliannya? Nah, 2.000. Selanjutnya, mengerjakan ujian tanpa menyontek. Nah, ini kebiasaan ini ya. Jadi kalau kita bisa ujian, ulangan dan sebagainya, harus
mengungkapkan kebenaran apa adanya. Nah, maksudnya apa? Nah, misalnya pergi naik sepeda, lalu kemudian tabrak anjing. Nah, baru rusak itu sepeda, itu tempat rodanya rusak. Nah, pulang dari rumah, ibu tanya, kenapa ini sepedanya kok rusak? Nah, ada dengan alasan, berbagai alasan. Oh, ini tadi ini. Nah, tidak jujur. Ungkapkan apa adanya. Ya, apa yang dialami tadi, tolong diungkapkan kebenaran. Oke. Lawan kata jujur adalah bohong, ya. Lawan katanya jujur adalah bohong. Nah, di mana jujur adalah satu akhlak terpuji. Nah, makanya di dalam materi kita ini akhlak terpuji, ya, seperti jujur. Nah, anak yang bersikap jujur berarti memiliki akhlak yang mulia. Ya, harus dibiasakan selalu jujur. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi anak yang memiliki akhlak terpuji, akhlak mulia. Anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Nah, itu kalau mau disayang sama Allah, mau masuk surga, berarti harus berperilaku. Oleh karena itu, kita harus biasakan, ya. Biasakan selalu jujur. Sikap jujur dalam setiap hal. Nah, selanjutnya, hindarilah berbohong karena berbohong merupakan perilaku tercela, tidak bagus, perilaku buruk. Ya, dari yang suka berbohong di sini. Nah, ya, kalau ada pun ya jangan sering-sering, ya. Harus dibiasakan untuk jujur. Nah, sekali saja kalian berbohong, orang lain tidak akan lagi mempercayai kita. Nah, coba nih, setiap hari kita berbohong, bilang sila ada uangnya, ada pulpenta, kadang sudah tidak ada. Besoknya lagi, jangan biasakan seperti itu. Ngeprank, bercanda, terlalu berlebihan. Ya. Jadi ingatlah, anak yang suka berbohong akan mendapatkan dosa. Itu. Siapa yang mau dapat dosa di sini? Hah? Siapa yang mau dapat dosa? Tidak ada, kan? Nah, makanya jangan suka berbohong. Nah, dan mendapatkan hukuman di neraka. Sudah dapat dosa di dunia, dihukum pula di neraka. Nah, coba perhatikan. Ibu guru akan bagi kelompok, ya, di mana nanti di sini seperti games, ya, ada gamesnya. Saya akan panggil satu-satu orang, ya. Saya akan panggil satu-satu orang untuk menjawab soal-soal yang ada di atas dengan menggunakan games word. Ya. Ya, itu beberapa contoh komik atau poster. Nah, silakan bikin seperti itu. Kata-katanya saja, ya. Ganti kata-katanya atau kalimatnya.
Hati